Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Cyber News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Kosi Fadila Marsyakinari. Sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini. Maraknya kasus jual beli gelar akademik dan jasa joki akademik menjadi sorotan utama di berbagai kalangan. Melalui investigasi mendalam, kami akan menggali dampak yang akan ditimbulkan praktik ilegal ini terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Pemirsa, praktik ini melibatkan jual beli gelar akademik dan berbagai jenis jasa joki seperti joki skripsi, joki ujian, dan joki tugas. Namun bukan hanya joki skripsi yang menjadi masalah. Terdapat joki ujian yang membantu mahasiswa untuk mengerjakan ujian dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan. Fenomena ini sudah ada sejak lama, namun semakin berkembang pesat di era digital saat ini. Praktik ini tidak hanya merugikan mahasiswa yang memilih jalan pintas, tetapi juga merusak kredibilitas sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pihak universitas dan pemerintah untuk semakin serius dalam menanggulangi fenomena ini, agar proses pendidikan tetap berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan integritas. Namun, bagaimana hukum di Indonesia bisa mengatasi masalah ini? Apakah regulasi yang ada sudah cukup efektif untuk menjamin integritas pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Mari kita simak wawancara berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa. Di sini saya sudah bersama narasumber kita yang akan memberikan informasi terkait jasa joki tugas. Baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Ya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak, siapa nama Bapak dan fokus keahlian Bapak? Oke, nama saya Rerianto. Saya di program studi S1 Bisnis Cita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Bogor. Sebagai dosen praktisi untuk sistem informasi, untuk keahlian dan kompetensi saya fokus di IT Strategic Planning, IT Strategic Management, dan juga IT Governance Risk and Compliance. Dan juga fokus di beberapa keahlian untuk auditor, project management. Oke. Baik Pak Eri, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, fenomena jual beli gelar akademik dan jasa joki akademik ini kan semakin marak terjadi Pak. Dalam pandangan Bapak, bagaimana teknologi digital ini dapat mempermudah praktik ilegal ini? Kalau pandangan saya, teknologi digital itu kan semakin banyak dan juga mempermudah orang untuk mendapatkan jasa dan juga joki akan hal itu. Yang dimana ya namanya digital saat ini kan kita semakin gampang nih untuk mendapatkan informasi gitu kan, karena ya semua bisa diakses oleh satu perangkat. Dan juga oknum-oknum yang terlibat dalam akan hal ini, jasa joki atau jual beli gelar, itu semakin gencar untuk diterapkan gitu kan. Ya tak lebih dan tak kurang hanya untuk memuaskan salah satu pihak, yang dimana yang terlibat dalam aktivitas jual beli gelar itu ya yang penting saya punya gelar, dan juga ya dari yang yang menjual belikan gelar itu juga mendapatkan value dan juga pemasukan gitu. Intinya untuk memuaskan salah satu pihak lah, dan juga kedua belah pihak juga untuk bisa memenuhi keinginan masing-masing gitu. Baik, kalau menurut Bapak sendiri dengan adanya jasa joki tugas ini, joki tugas, joki skripsi, apakah ini pro atau kontra? Kontranya kenapa? Karena ya namanya juga kita tugas ya, dan juga karya ilmiah atau mungkin nanti final project ataupun skripsi itu tidak menghasilkan keasliannya dan juga kualitas yang diterbitkan atau disusun. Karena yang namanya penyusunan tugas, penyusunan makalah, skripsi, karya ilmiah dan final project sekalipun itu juga harus berdasarkan atas aktivitas yang sudah teman-teman lakukan. Kalau misalkan memang belum maksimal atau mungkin belum sesempurna mungkin atas apa yang kalian susunkan gitu, minimal ada aktivitas penyusunan kutipan, sumber kreditnya dari mana, sumber referensi dari mana, untuk apa? Menghargai aktivitas dan juga hasil karya seseorang, untuk meminimalisir adanya aktivitas jual beli gelar dan juga joki tugas seperti itu. Oke. Baik, kita akan sedikit menyinggung masalah hukum ya Pak. Ya. Bagaimana dengan hukum di Indonesia? Apakah regulasi yang ada saat ini menurut Bapak sudah cukup untuk menangani praktik ini? Kalau mungkin berkaitan dengan hukum ya, ini belum ada kejelasan sih. Kita harus berpaku terhadap pasal berapa, undang-undang yang mana gitu. Karena bila mana itu ditegakkan dan juga diterapkan,
Saya yakin ini banyak pro kontranya. Pro-nya ya bahwa hukum itu sudah diterapkan dan juga disusun dan juga mendapatkan efek jerak terhadap orang yang menerima perbuatan akan hal itu. Ya, kontranya di sini ya mungkin hanya sebuah untaian kertas belaka aja hitam atas putih. Pelaksanaannya masih belum tentu dapat dilakukan dengan baik. Karena apa? Untuk melindungi privasi dan juga personality dari masing-masing orang akan perbuatan yang telah dilakukan. Mungkin saran untuk kedepannya dibuatkan kebijakan khusus di setiap manajemen pendidikan. Untuk apa? Lebih ketat dan juga lebih keras lagi terhadap rambu-rambu yang harus dilakukan ketika seorang author, seorang researcher, seorang publisher itu bisa menjaga keasliannya dalam membuat karya ilmiah atau penugasan. Gitu. Baik. Tadi langkah-langkah yang Bapak berikan itu kan khususnya untuk institusi ya Pak, institusi baik itu universitas maupun researchernya. Yep. Nah kalau untuk mahasiswanya sendiri ada saran nggak Pak? Kalau mahasiswa mungkin tak lebih dan tak kurang ya, setiap aktivitas penugasan, final project, atau mungkin forum group discussion yang sudah saya lakukan di kelas gitu kan. Penting untuk menyisipkan atau membubuhkan atau menambahkan sumber referensi dari mana kalian mengambil dari jawaban itu. Yang pertama, untuk apa? Menghargai aktivitas dan juga karya orang lain. Karena kita paham kita di sini masih belajar dan juga pembelajar, yang dimana kita juga perlu banyak belajar akan karya dari orang lain. Dengan apa kita menyisipkan informasi tersebut, harapannya kita juga menjaga keaslian dari yang telah kita susun, bahwa itu adalah hasil karya yang sudah kita susun. Yang kedua, yang dimana nggak perlu copy paste secara keseluruhan dari hasil temuan kalian. Please amati, tiru, dan modifikasi. Kita bisa amati dulu nih apa kontennya dan juga kita tiru dan kita modifikasi. Jangan plak ketiplak banget kita copy paste dari sumber referensinya itu. Please be be active person dengan menghasilkan improvement dan juga quality yang dihasilkan dari apa yang kalian susun. Itu. Baik, itu saja Pak. Terima kasih atas penjelasan dan sama-sama. Rekomendasinya. Okay. Pemirsa, diskusi kali ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik pemirsa, setelah mendengar dan melihat berbagai pandangan terkait fenomena maraknya jual beli gelar akademik dan jasa joki akademik, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar nilai kejujuran, tetapi juga mencederai esensi pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan kompetensi individu. Untuk itu, kami berharap masyarakat, khususnya para mahasiswa, dapat semakin menyadari pentingnya menjunjung tinggi integritas akademik. Pendidikan adalah investasi masa depan yang membutuhkan usaha dan ketekunan, bukan sekedar hasil instan yang mengabaikan proses. Bagi pemerintah dan institusi pendidikan, penting untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal ini. Langkah-langkah seperti mengembangkan sistem pengawasan digital, meningkatkan sanksi, serta mengedukasi mahasiswa tentang bahaya dan dampak jangka panjang dari fenomena ini harus menjadi prioritas. Sebagai penutup, mari kita renungkan kata-kata bijak berikut ini. Kejujuran dalam belajar adalah landasan utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jangan pernah korbankan nilai-nilai luhur demi hasil yang semu. Hasil yang diraih dengan usaha sendiri akan membawa kebanggaan sejati. Sementara jalan pintas hanya meninggalkan penyesalan. Pendidikan bukan hanya soal gelar, tetapi tentang proses membentuk karakter, nilai, dan kompetensi dalam diri kita. Integritas adalah fondasi dari setiap pencapaian besar. Tanpa kejujuran, keberhasilan hanya ilusi. Masa depan yang cerah adalah milik mereka yang tidak takut untuk bekerja keras dan menghargai setiap langkah kecil dalam perjalanan mereka. Tetaplah berpegang pada prinsip kejujuran dan integritas dalam setiap langkah hidup Anda, karena masa depan yang gemilang hanya bisa diraih melalui usaha yang sungguh-sungguh. Saya Kosi Fadila Marsha Kinari undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Cyber News hari ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap semangat dan jaga integritas Anda. Salam.